Selamat siang menjelang sore teman-teman. Kali ini kami sedang berada di kota Sukoharjo, yakni dari Simpang 5 Jalan Jenderal Sudirman akan menuju di depan kantor Bupati Sukoharjo. Di mana kali ini kami akan menginformasikan mengenai jejak Kerajaan Mataram Kartasura di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang mengalami perjalanan sejarah panjang. Saat ini kami sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman Sukoharjo. Tadi dari Simpang 5 arah timur berbelok ke kiri sebentar dan kami siang menjelang sore hari ini akan menyusuri jalan utama di kota Sukoharjo hingga kantor Bupati yang masih berada di Jalan Jenderal Sudirman, dan saat ini kami akan berputar arah menuju ke utara. Jalan ini jika lurus ke selatan akan sampai ke Kabupaten Wonogiri, yakni melalui Jalan Raya Sukoharjo Wonogiri. Siang menjelang sore ini karena belum bubaran kantor, suasana jalan masih cukup lancar dan tidak begitu padat. Memang kendaraan berat tidak bisa melintasi tengah kota, biasanya melalui jalur pinggir atau khusus kendaraan berat. Kami sudah berputar arah sekarang menuju ke utara dan nanti kembali ke Simpang 5 Sukoharjo, di mana di Simpang 5 ini ada Tugu Adipura yang dibangun hampir 300 juta pada tahun 2017 silam. Kota Sukoharjo memang dikenal bersih dan kerap kali sudah berulang atau beberapa kali mendapatkan penghargaan Adipura dari pemerintah pusat. Kami sudah kembali tiba di Simpang 5 atau Tugu Adipura. Maksud kami Tugu Adipura Sukoharjo. Kami berhenti sejenak karena lampu pengatur terus menyala merah dan akan sedikit berbelok ke kiri menuju ke kawasan alun-alun kota Sukoharjo. Kami sudah tiba di ujung alun-alun kota Sukoharjo dan tidak bisa melintas ke kiri karena perbodan kami hanya menyusuri jalan veteran ini untuk melihat sekilas tentang alun-alun kota Sukoharjo, di mana alun-alun ini terletak di sebelah kiri jalan. Saat ini kami melintas dan mungkin karena situasi pandemi juga tidak banyak warga dan masih belum sore hari yang biasanya berkumpul di sini, dan sebelah barat pun juga berbodan dari kami harus berputar balik arah untuk menuju ke Jalan Jenderal Sudirman lagi menyusuri kota Sukoharjo. Nah, sejarah Kabupaten Sukoharjo ternyata berhubungan erat dengan pembukaan wilayah Kartasura pada tahun 1677, di mana saat itu karena ada pergerakan atau konflik di Kerajaan Mataram Kartasura, maka
pada masa pemerintahan Sri Susunan Pakubuwono II bermaksud ingin membuat kerajaan baru di wilayah Sukoharjo ini, yang saat ini dikenal menjadi ibu kota Kabupaten Sukoharjo. Rencana perpindahan kerajaan dari kota atau Kartasura ke Sukoharjo karena keraton dianggap sudah tercemar oleh darah pemberontak. Dan untuk memenuhi keinginan tersebut, Sri Susunan II mengadakan pembicaraan atau rencana untuk memindahkan keraton dari Kartasura ke tempat yang baru. Kemudian ia membentuk tim, lalu dari tim yang dia bentuk akhirnya menemukan tempat yang dianggap cocok untuk didirikan kerajaan baru, yang dikenal waktu itu adalah atau disebut Sukoharjo, yang kemudian saat ini dikenal sebagai Sukoharjo. Dan kami sudah kembali melintas ke Jalan Jenderal Sudirman ke arah utara menuju kantor kabupaten atau kantor Bupati Sukoharjo. Dan akhirnya ditemukanlah rencana pemindahan keraton itu di wilayah Sukoharjo ini. Namun dari tim yang dibentuk tersebut melaporkan bahwa dari sisi keamanan memang belum memadai karena waktu itu masih ada perbedaan pendapat dengan Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said yang memang tidak sepaham dengan Sri Susunan atau raja saat itu. Akhirnya perpindahan kerajaan itu diurungkan. Dan tim sudah membentuk bahwa selain menentukan lokasi juga sudah mempersiapkan semua kelengkapan untuk mendirikan keraton seperti tempat untuk Bajirangayun atau alun-alun, kemudian alun-alun belakang keraton, lalu juga tempat untuk membuat senjata, yakni tempat pandai, kemudian tempat membuat rangka keris atau meranggen, dan juga tempat istri seril. Dan tempat-tempat itu sekarang menjadi sebuah nama dusun di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo memang dikenal sangat indah karena ketika menghadap ke timur ada Gunung Lawu, kemudian ketika menghadap barat tampak Gunung Merbabu dan Merapi. Dan saat ini kami berhenti sejenak, masih di Jalan Jenderal Sudirman, dan tidak lama lagi sudah akan tiba di kantor Bupati Sukoharjo. Dan tempat-tempat yang dulu tidak digunakan untuk membangun kerajaan itu tersebut, misalnya seperti Kandang Gajah, saat ini menjadi Desa Gajahan, juga tempat yang digunakan untuk pembuatan senjata atau pandai menjadi Desa Pandaian, tempat untuk membuat rangka keris menjadi Meranggen. Lalu juga ada tempat yang digunakan untuk istri selir raja menjadi Desa Seliran. Demikian teman-teman informasi yang kami sampaikan sekilas tentang jejak Kerajaan Mataram Kartasura di Sukoharjo yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih teman-teman, salam dari kami. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan.